seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Ranu Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Dalam kurun 17 hari atau sejak H-10 hingga H+6 Lebaran tercatat lebih dari 1 juta orang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Dewata dan sebaliknya. Dari data ASDP selama periode tersebut terdapat 712.334 orang dan 198.828 unit kendaraan yang menyeberang Selat Bali melalui Pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan dari arah sebaliknya, dari Pelabuhan Ketapang sebanyak 518.812 orang dan 122.729 unit kendaraan menyeberang menuju Bali. Angka tersebut mencakup penumpang yang merupakan pemudik maupun wisatawan yang ingin menikmati libur Idul Fitri. JM ASDP Ketapang, Yani Andrianto mengatakan pihaknya mencatat total transaksi penyeberangan menggunakan aplikasi Verisi di kedua sisi pelabuhan selama periode libur Lebaran mencapai 1 juta pejalan kaki dan kendaraan. Bahkan terjadi peningkatan transaksi menggunakan aplikasi sebanyak 60% dibanding tahun lalu. Transaksi itu mencakup pembelian yang dilakukan penumpang pejalan kaki, kendaraan roda 2 dan roda 4, kendaraan logistik, dan bus. Meskipun jumlah penumpang mencapai angka yang fantastis, namun secara keseluruhan jumlah kendaraan yang menyeberang justru mengalami penurunan sebesar 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 maupun bus, sedangkan pejalan kaki justru mengalami kenaikan sampai 0,8% dibanding tahun lalu. Yani menyebut hingga H+6 Idul Fitri kondisi pelabuhan masih cenderung lancar. Tidak ada kepadatan dan penumpukan berarti selama arus balik berlangsung. Kondisi ini berbeda dengan arus mudik yang mengalami kepadatan jelang Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, untuk jadwal kapal juga disesuaikan agar kapal berkapasitas besar bisa beroperasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Hingga H+6, setidaknya sudah ada 287.349 orang yang kembali menyeberang ke Gilimanuk setelah mudik ke Pulau Jawa. Sedangkan dari data pemudik yang kembali ke Jawa tercatat ada 512.845 orang. Untuk kapal perbantuan sesuai dengan jadwal yang diajukan masih akan tetap standby sampai pertengahan April. Handoko Kusumo, CTV.
Konektivitas menuju dan dari Banyuwangi terus dikembangkan. Kapal cepat Banyuwangi tujuan Denpasar, Bali dengan kapasitas 300 penumpang segera dioperasikan pada bulan Juni mendatang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani meninjau langsung kesiapan dermaga di Pelabuhan Rakyat Marina Bum Banyuwangi untuk melihat kesiapan infrastruktur jelang operasional kapal cepat lintas provinsi tersebut. Konektivitas menuju ataupun dari Banyuwangi terus dikembangkan. Dalam waktu dekat, kapal cepat Banyuwangi Bali dengan kapasitas 300 penumpang segera beroperasi. Kapal cepat dengan rute Pelabuhan Rakyat Marina Bum Banyuwangi tujuan Pelabuhan Pulau Serangan Denpasar direncanakan akan beroperasi mulai Juni 2025 mendatang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani meninjau langsung kesiapan dermaga di Pelabuhan Rakyat Marina Bum untuk melihat kesiapan infrastruktur jelang operasional kapal cepat lintas provinsi. Dalam kunjungannya, Hovifah meminta agar aksen Banyuwangi, baik dari nilai seni dan budaya, ditonjolkan pada infrastruktur pelabuhan. Gubernur juga meminta agar ruang tunggu kapal cepat didesain dengan nuansa Banyuwangi. Senada dengan Hovifah, Bupati Ipuk menyambut baik nuansa Banyuwangi lebih diperkental di dermaga Marina Bum. Ipuk menyambut baik dioperasikannya pelayaran kapal cepat yang menghubungkan Banyuwangi dan Denpasar, Bali, karena akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Banyuwangi. Saya ingin ngecek kesiapan infrastrukturnya. Tentu menjelang proses operasional nanti operatornya akan ke sini kembali, kelengkapan apa yang dibutuhkan. Ya, termasuk dalamnya adalah ruang tunggu. Saya rasa desain dengan nuansa Banyuwangian, saya minta tolong bisa disiapkan di sini. Artinya bahwa koneksitas antar masyarakat, terutama untuk layanan jasa transportasi laut, kita akan terus maksimalkan. Dan nanti dari sini saya akan ke Ketapang karena ASDP itu minta ada jembatan antara SRM sama Bulusan ini. Ya, jadi antara dua titik yang itu sebenarnya milik Pemprov yang kemudian dikasihkan dengan ASDP yang nanti mereka minta untuk disiapkan jembatan dan ini tersampaikan pada tanggal 28 Maret yang lalu sehingga awal April ini saya ingin ke sana setelah ini untuk bisa memaksimalkan bahwa peluang-peluang kita untuk bisa memaksimalkan sektor jasa dan layanan publik. Kalau di sana lebih banyak barang ya, barang dan jasa. Kita ingin maksimalkan dan dua-duanya kebetulan berbasis Banyuwangi. Makin bagus public service kita, saya rasa akan makin memudahkan dan meningkatkan interaksi di antara mereka-mereka dari berbagai profesi, dari berbagai daerah, dan dari pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat. Kita dukung ini bagian dari bagaimana legasi Gubernur untuk meningkatkan connectivity Jawa Timur dengan beberapa pulau dan provinsi dan juga dengan Banyuwangi di situ ada. Kalau potensi pasarnya yang di Bum Denpasar itu ada dari. Kalau Bum Denpasar itu sama. Jadi kita bisa memutus rantai. Biasanya kan turis-turis dari Denpasar itu kan hubnya bandara di situ. Kalau akan mau ke Banyuwangi kan butuh waktu 3-4 jam lagi. Nah kalau dengan adanya connectivity kapal laut ini, apalagi juga dengan kapal cepat, insya Allah akan lebih singkat dan resiko dari kemacetan dan sebagainya juga akan semakin cepat lah. Jadi saya rasa sangat bagus. Selain meninjau kesiapan kapal cepat, Hovifah juga mendatangi Pelabuhan Ketapang di Kecamatan Kalipuro untuk mengecek persiapan pembangunan jembatan penghubung antara dermaga LCM dengan dermaga baru di Kelurahan Bulusan. Rencana ini muncul atas permintaan dari pihak ASDP yang disampaikan pada 28 Maret lalu. Hovifah menekankan pentingnya memaksimalkan konektivitas masyarakat dan distribusi barang melalui layanan transportasi laut yang efektif. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi target yang ingin dicapai melalui rencana ini. Pemprov Jawa Timur juga berencana memperluas layanan yang bisa membangun konektivitas lebih luas antara Banyuwangi, Sulawesi, dan Kalimantan. Banyaknya konektivitas antar pulau ini diharapkan akan mempermudah mobilitas barang dan jasa maupun penumpang. Handoko Kusumo, CTV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Haji Hashim Asyari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Cananegara SE, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, atas nama pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 50 orang beradu balap sepeda motor di lahan persawahan di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Dalam perlombaan yang digelar pada hari Senin Selasa tersebut, mayoritas dari mereka adalah para buruh angkut hasil pertanian. Di wilayah setempat, para buruh angkut hasil pertanian tersebut disebut sebagai pemanol. Mereka biasa mengangkut gabah dalam sak dan menggunakan sepeda motor di area persawahan yang jauh dari jalan raya. Ajang balap sepeda motor bertajuk Manol Gabah Championship ini digelar di lahan sawah dengan rute sepanjang 400 meter. Masing-masing pembalap melintasi sirkuit sebanyak 4 lap. Pada 2 lap pertama, para pemanol beradu cepat tanpa muatan. Sementara pada 2 lap terakhir, mereka harus mengangkut muatan dalam sak seberat 60 kg. Panitia menyiapkan sirkuit yang menantang, mayoritas jalur berupa tanah basah dan berlumpur. Kondisi itu membuat para pembalap harus ekstra berhati-hati saat memacu kendaraannya. Untuk balapan pemanol ini, sepeda motor yang dipakai adalah kendaraan yang biasa mereka pakai untuk bekerja. Sebagian peserta balap sepeda motor manol merupakan pembalap kelas lokal. Mereka bersaing dengan para pemanol asli di lintasan yang biasa dilalui oleh pemanol. Ternyata yang biasa balapan juga kesusahan saat harus mengikuti ajang ini, apalagi saat mereka harus membawa angkutan di jok belakang. Terbukti saat babak penyisian kemarin, banyak pemanol asli yang mengalahkan pembalap.
Dani Wahyudi selaku panitia Manol Gabah Championship mengatakan, kompetisi balap tersebut digelar untuk mewadahi para pemanol yang selama ini berperan besar saat musim panen. Mereka biasa membawa hasil pertanian dari lahan sawah ke gudang milik petani dengan cepat dan cekatan di trek tergolong susah. Bahkan para peserta bukan hanya berasal dari Kecamatan Songgon, namun juga kecamatan lain di sekitar. Selain pemanol, warga sekitar pun antusias dengan adanya turnamen. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi untuk menyaksikan keseruan balapan unik tersebut. Untuk perlombaan kali ini, hadiah yang disediakan 2 ekor kambing dan uang tunai bagi 3 pembalap pemenang. Melihat antusiasme pemanol dan warga yang tinggi, Dani berharap ajang balap serupa bisa kembali digelar tahun mendatang. Ini kemarin kita ada obrolan-obrolan kecil dengan ini pemanol-pemanol karena saya lihat mereka cukup piawai ya di lahan pertanian, di pematang sawah, kadang sedikit agak kayak pembalap seperti akhirnya punya ide untuk ini dijadikan sebuah event. Dan kita bicara dengan pemanol, ternyata mereka juga merespon dengan antusias ya. Akhirnya mereka juga langsung berkomunikasi dengan para pemanol yang lain. Akhirnya walaupun kemarin ini sebenarnya event ini cukup pendek waktu persiapannya. Ini kita siapkan di akhir Februari. Jadi menjelang puasa kita ngerjakan ini 1 bulan efektifnya. Akhirnya ya mungkin awal ini memang di awal ya masih banyak inilah yang perlu dibenahi ke depannya. Tapi ini memang kalau pemanol kurang lebih 50. Jadi ini ada juga tim KLX itu kira 20. Ada juga nanti ini ada peserta dari memang motocross race track gitu ya, dari Muncar nanti ada untuk minta ini tampil juga hari ini. Ada berapa kelas, Pak? Kalau kelas manol sendiri kita cuma 1 kelas. Jadi ini motor ini memang benar-benar motor yang standar memang untuk manol, bukan yang disetting untuk balap gitu. Tapi memang skill yang kita utamakan di sini. Handoko Kusumo, CTV. Seorang perempuan berusia 25 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan di Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Korban mengalami luka bacok di perut, leher, tangan, dan paha. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut. Ya Allah. Seorang perempuan bersimbah darah tergeletak di tengah jalan Alas Malang, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dalam rekaman video amatir, korban yang diketahui bernama Dwi Nurtiki Damayanti, 25 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, mengalami luka bacok hingga akhirnya tewas. Saat ditemukan, korban memakai baju panjang warna hitam serta tidak memakai celana dalam, dengan luka bacok pada perut, paha, tangan, dan lehernya. Belum diketahui pasti siapa pelaku pembunuhan sadis tersebut. Dari kesaksian warga, saat ditemukan, korban dalam kondisi masih hidup. Dengan banyaknya darah yang keluar membuat korban meninggal di lokasi kejadian. Menurut Ibtu Merdania Pravita Santi, Kasih Humas Polres Probolinggo, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Ada beberapa luka yang menyebabkan korban kehilangan nyawa. Itu sudah saya WA. Bu Mas, mungkin seperti apa langkah kepolisian dari dugaan pembunuhannya? Sementara ini masih dalam lidik dari Satreskrim Polres Probolinggo bersama Polsek Banyuanyar, dan kejadian tersebut awalnya memang ditemukan oleh warga dan warga tersebut melaporkan ke anggota Polsek Banyuanyar. Mungkin ada luka seperti apa? Untuk luka ini sementara masih visum, ada di leher, terus ada di sekitar badan. Untuk jenis kelamin korbannya? Jenis kelamin korbannya adalah perempuan. Perempuan ya. Sementara sudah dilakukan visum di Rumah Sakit Waluyo. Guna keperluan visum, saat ini korban disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Waluyo Jati, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin. Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIP, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIP adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomoyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yosomoyo, Desa Budaya, Kaki Mesra. Yosomoyo, powerful, powerful, powerful. Sembilan unit kios semi permanen di sisi timur alun-alun Kota Besuki, Situbondo, ludes dilalap si jago merah. Dugaan sementara pemicu kebakaran akibat dari konsleting listrik pada salah satu kios. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Selasa dini hari sekitar pukul 2, warga dihebohkan sebuah kebakaran di alun-alun Kota Besuki. Kobaran si jago merah melahap cepat 9 kios semi permanen milik para pedagang. Kobaran api pada kios yang mayoritas menjual makanan atau jajanan sulit dikendalikan oleh warga sekitar. Beruntung 1 unit mobil damkar datang dan langsung melakukan pembasahan dan pemadaman. Dugaan sementara pemicu percikan api dari konsleting listrik pada kios penjual es degan milik Bapak Ramli. Besarnya kobaran api dengan cepat merambat ke 8 kios yang saling berdekatan. Saya laporkan bahwa telah terjadi kebakaran di wilayah Besuki di sebelah timur alun-alun Besuki. Adalah kios-kios miliknya warga masyarakat. Sejumlah 9 kios tadi malam jam 2 dini hari terjadi kebakaran. Karena terjadi di waktu dini hari, untung masih ada warga yang melintas di sana melihat kobaran api berasal dari salah satu kios miliknya Pak Mustaqim Romi. Ya, sehingga merambat ke kios-kios yang lain. Itu kios permanen atau gimana, Pak? Kalau permanen bukan, jadi kios yang bisa dibongkar pasang gitu. Kemudian karena memang sangat berdekatan dengan kios-kios yang lain, maka sangat cepat merembet. Untungnya dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dipadamkan baik oleh warga masyarakat maupun oleh pihak damkar. Dan total kerugian dari 9 kios itu kisaran 90 jutaan. Ada korban?
Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Jadi semuanya selamat. Hanya memang kios-kios 9 itu yang rusak berat. Selama 1,5 jam, api berhasil dipadamkan petugas damkar. Meski tidak ada korban jiwa dan luka, kerugian material ditafsir mencapai 90 juta rupiah. Adi Nurholis, CTV. Hari pertama kerja pasca libur Lebaran, Wakil Bupati Jember Joko Susanto memeriksa seluruh ruangan aparatur sipil negara di kantor Pemkab Jember. Sidak tersebut juga diwarnai pembagian angpau Lebaran bagi para ASN yang aktif bekerja di hari pertama pasca libur panjang. Pemeriksaan hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri dikemas berbeda oleh Wakil Bupati Jember Joko Susanto. Joko Susanto terlihat mengecek satu persatu ruangan yang ada di lingkungan kantor Pemkab Jember sambil bersilaturahmi dengan para aparatur sipil negara. Kedatangan Wakil Bupati Joko Susanto disambut hangat dan sukacita oleh para ASN yang tidak menyangka orang nomor 2 di Pemkab Jember menyapa mereka di ruangan masing-masing. Suasana penuh keakraban dan keriuhan terjadi ketika Wabub Joko Susanto membagikan angpau Lebaran hanya sekedar untuk membeli makanan menu sarapan pagi. Para ASN mengaku tidak menyangka Wabub Joko Susanto hadir ke ruangan untuk halal bihalal. Bahkan sebelumnya kedatangan Wabub Joko Susanto adalah untuk melakukan sidak. Alhamdulillah kaget banget dapat uang kaget dari Bapak Wabub tercinta. Dikira apa tadi? Dikira sidak, ternyata dikasih uang sarapan. Alhamdulillah. Belum pernah kayak gini sebelumnya? Belum, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ini hari pertama kerja ya? Iya, betul. Gimana perasaannya Mbak dapat? Alhamdulillah senang banget ketemu Bapak Wabub pertama kali. Bapak Wabub Jember. Tadi datang sempat khawatir atau gimana? Boten, alhamdulillah karena tepat waktu datangnya kantor. Terima kasih. Dikira sidak ya tadi? Iya, ternyata happy ending. Acara halal bihalal tak biasa oleh Wakil Bupati Jember Joko Susanto ini semata-mata adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi dan bentuk keakraban antar pimpinan dan staf. Ada yang unik dan sempat mengagetkan para ASN nyawer. Seperti apa itu? Ya, kan biasa tradisi kita kan. Ajaran kebiasaan yang ditanamkan oleh leluhur saya seperti itu gitu loh. Ya nek duwe rezeki sedikit berbagi, sekedar apa istilahnya? Kalau lebarannya apa istilahnya? Kalau nyawer itu warna panggung ya. Galak gampil. Galak gampil. Istilahnya kan itu. Jadi menurut saya hal biasa saja lah. Ya kan? Ya di kampung pun kan juga seperti itu gitu. Ya. Tadi didapati ada ruangan di bagian hukum katanya tadi kosong. Itu gimana? Bagian hukum tadi kosong, ternyata kita temui di jalan dia sedang ajang sana ke ruang-ruang sebelahnya tadi. Jadi kira-kira tadi juga tidak kosong amat, cuman hal seperti itu mestinya ya janganlah. Mestinya tetap harus ada yang jaga di ruangan, harus ada lah. Kalau kosong blong itu kan ya gak ilok lah kan gitu. Dari beberapa ruangan yang didatangi, ada satu ruangan, yakni ruangan kabak hukum yang terlihat sepi. Hanya beberapa mahasiswa magang yang terlihat ada dalam ruangan. Lutfikur Rahman, CTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan penuh Ramadan dengan segala kewajibannya telah usai kita jalankan. Semoga Allah berkenan meningkatkan derajat kita sebagai hamba-Nya. Seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan, mari kita tetap bermunajat kepadanya agar kita semua tetap istiqomah berada dalam jalan kebaikan. Amin.
Seiring datangnya hari kemenangan, kita semua kembali kepada fitrah yang telah ditentukan. Maka dari itu, kami, keluarga besar PT Panca Asma Tunggal mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Direktur Kantor Hukum Punakawan dan Partner mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Kami keluarga besar Budam Banyuwangi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap sivitas akademika UNIP, Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita, utamanya ibadah puasa, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa kita senantiasa diampuninya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan status 1 maupun status 2, UNIP adalah tempatnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Yosomoyo mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yosomoyo Desa Budaya Kaki Mesra. Yosomoyo powerful, powerful, powerful.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda di Jember berhasil meraup keuntungan yang menggiurkan dari hobi berternak tokek hias. Kegebarannya pada hewan berjenis reptil tersebut ternyata mampu menghantarkan meraup cuan hingga jutaan rupiah per bulan. Adalah Muhammad Rizkiansa Fahresa, asal Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang sukses menjadi pejuang cuan dengan beternak gecko alias tokek hias. Gecko sendiri merupakan hewan reptil yang berasal dari kawasan semenanjung Arab seperti Afghanistan, Iran, serta Pakistan, dan kini juga mulai digemari di Indonesia. Warna serta motifnya yang indah dan mencolok menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar hewan melata yang satu ini. Di peternakan gecko milik Rizky ini sendiri, terdapat sejumlah jenis spesies yang terkenal seperti leopard gecko eclipse, leopard gecko tremor albino, leopard gecko bell albino, dan leopard gecko snow. Namun dari semua jenis tersebut yang menjadi unggulan di peternakan milik Rizky ini adalah gecko super pet giant urban line dan extreme pet hasil persilangan beragam jenis tokek hias yang memiliki harga jual tembus 3 juta rupiah. Dari beternak tokek hias yang telah ditekuninya sejak 2022 ini, Rizky sudah mampu meraup omset hingga 5 juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan kuliahnya tanpa mengandalkan bantuan dari orang tua. Selain bentuknya yang unik, perawatan gecko yang relatif mudah membuatnya tertarik mengembangbiakan bisnis yang berawal dari hobi ini. Kalau harga itu kan tergantung kualitas sama genetik. Kalau paling murah itu saya jual di kisaran 85.000 sampai jutaan, tergantung genetik. Nah, kalau di Indonesia sendiri paling laku itu genetiknya itu di piet, terus ball stripe, sama yang merah-merah kayak SJTB, sunspot, sungglow itu yang paling rame untuk pemula-pemula biasanya. Kalau yang di sini yang paling mahal? Kalau di sini yang paling mahal hasil ternakan sendiri itu extreme piet, itu dibanderol sekitaran 3,5 juta. Terus ada white and yellow tramper red stripe itu di harga 1,8. Itu paling mahal. Gecko sendiri masih menjadi hewan reptil yang relatif masih asing bagi sebagian kalangan di Kabupaten Jember. Kalau sebagai pemula mungkin saya belum tahu termasuk berbagai jenis gen dan sebagainya, cuma warna lebih tertarik pada warna sebagai awal penghobi. Tadi tertarik ke yang seperti apa warnanya, Mas? Tadi itu ada yang warna seperti oranye yang warna cerah sama kuning. Untuk harganya seperti apa? Kalau harganya sendiri masih relatif terjangkau sih, Mas.
kantong-kantong pemula. Tokek-tokek hias milik Rizky ini dipasarkan secara daring dan mampu menjangkau pasar hingga keluar daerah seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Kepulauan Riau, serta daerah lainnya. Lutfikur Rahman, CTV. Halo pemirsa, senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Beberapa berita sudah tersiapkan dan tentunya semuanya akan kemas dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja bersama saya Rano Prastia, inilah Pojok Jatim selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Asosiasi Sopir Logistik Indonesia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga perjuangan sopir truk Indonesia bisa menjadikan manfaat buat keluarga besar masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukafi, Kepala Lapas kelas 2A Banyuwangi beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan hati yang bersih kita dapat memulai lembaran baru yang penuh berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Rama Samtama Putra, SIK MA MSI, selaku Kapolresta Banyuwangi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ANR Group mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ayo kita buka pintu hati saling memaafkan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Cahaya Negara SE, Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, atas nama pribadi dan lembaga DPRD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Edi Arianto, pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi dan juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga masyarakat Banyuwangi menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia, dengan sukacita, sehingga masyarakat Banyuwangi penuh dengan semangat dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah bulan penuh berkah bagi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Berkah terbesar pada bulan Ramadan adalah mandat suci yang diamanahkan pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada kami untuk menata, merajut, merawat PCNO agar tidak keluar dari visi besar Kiai Haji Hashim Asyari. Kami yakin atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa para muassis serta dukungan semua pihak, khususnya Bupati Banyuwangi, PCNO Banyuwangi akan kembali kompak bersatu padu, menampakkan cahayanya serta dicintai jamaahnya. Di hari kemenangan ini, atas nama seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, kula amin wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.